Apa pendapat Kiai apabila ada satu pendidikan Islam yang mana di dalam pendidikan itu antara laki-laki dan perempuan ketika belajar itu campur aduk? Muridnya maksudnya murid laki-laki dan perempuan. Yang jelas ini kalau campur aduk tanpa ada sekat itu kan melanggar syariat. Kalau misalnya pendidikannya saja melanggar syariat, bagaimana akan mendapatkan ilmu yang manfaat terhadap penetapan syariat, gitu ya? Penerapan syariat itu akan bisa dilakukan kalau di dalam pendidikan tersebut menerapkan syariat itu di dalam lingkup yang kecil, kan begitu. Jadi ya kalau saya jelas kurang sepakat gitu ya. Maka apabila ada suatu pesantren yang di situ ada santri laki-laki dan santri perempuan, hendaklah ada tempat-tempat yang disekat, gitu ya. Tempat kelasnya disekat. Kalau lebih baik lagi, kelasnya ini berbeda-beda, gitu ya. Jadi kelas perempuan sendiri, kelas laki-laki sendiri, begitu. Agar apa? Tidak melanggar syariat. Jadi suatu pesantren atau tempat pendidikan, kalau sudah sejak awal dibangun ini taat pada syariat, maka dia akan bagus. Dan kelak alumni-alumni dari situ adalah pejuang-pejuang tatbikus syariah atau ditegakkan syariat di muka bumi. Tapi kalau sejak awal cara mendidiknya aja salah, misalnya cara mendidiknya aja kumpul laki dan perempuan, bagaimana bisa menegakkan syariat? Kan tidak mungkin kan gitu. Karena itu kita berharap kepada pondok-pondok pesantren di mana saja berada ya, khususnya milik warga Ahlussunnah wal Jamaah. Ayo kita tata ulang. Bila mana ada di situ sistem ya yang melanggar syariat, ayo kita benahi. Beda loh ya. Orang yang melanggar syariat misalnya bermaksiat itu, dia sendirian bermaksiat kepada Allah, maka mudah untuk bertobat ya. Karena Allah itu kan juga Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya dah. Bahkan sebesar apapun dosa seseorang, kalau dirinya ini mohon ampun kepada Allah, kemungkinan besar Allah mengampuni. Tapi kalau mengatur suatu tempat pendidikan, ini kan bukan maksiat yang dalam artian maksiat kepada Allah, dia mengatur tempat pendidikan yang salah. Salah maksudnya di situ ada campur aduk antara laki dan perempuan yang itu maksiat terstruktur. Ini tidak mudah untuk bertobat, tidak mudah. Ya, sangat berbeda dengan tadi itu ada orang maksiat kemudian bertobat kepada Allah. Ini struktur yang dibangun, tapi strukturnya itu melanggar syariat, jelas berdosa. Terus kalau ini berkesinambungan, maka yang memulai dari struktur yang salah tadi itu akan mendapatkan dosanya terus, kiriman dosa dan seterusnya. Ini kan bahaya ya, akan bertumpuk-tumpuk begitu. Apalagi kalau kemudian santri laki dan santri perempuannya itu karena terbiasa kumpul campur aduk di pesantrennya mengatakan, oh ternyata ikhtilat campur aduk itu tidak haram, maka kita boleh sajalah ketemu laki-laki berangkulan, tidak apa-apa, dulu di pondok begitu. Pasti dosanya itu yang mentaksis atau yang kiainya yang membuat aturan salah tersebut. Ini bahaya. Dia tidak ikut apa-apa setelah sudah meninggal dunia, ternyata dosa dari perilaku murid-muridnya ini terus terkirimkan kepada si peletak dasar di pesantren yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Ini bahaya ya. Karena itu para santri ya diharapkan memahami semacam demikian, khususnya juga para pengasuh pesantren. Bila mana ada satu sistem di pesantren itu yang tidak sesuai dengan syariat, ayo dibenahi agar kita tidak banyak tanggung jawab kelak di akhirat di hadapan Allah SWT, tidak menanggung dosanya orang banyak, khususnya adalah para santri-santri yang keluaran dari pesantren tersebut.